Perkenalkan, saya Dwi Pandiangan, Prodi Informatika dengan NIM 11 Di sini saya akan menjelaskan praktikum machine learning mengenai topik support vektor mesin. Di mana pada praktikum ini kami akan melakukan pengklasifikasian dengan algoritma SVM, yaitu adalah support vektor mesin yang melihat pengaruh dari parameter yang digunakan untuk membuat suatu model itu dengan hasil klasifikasi yang akan dihasilkan. Jadi di sini ada beberapa tahap-tahapan sudah saya masukkan kepada tulis saya. Sebelum itu kami itu menggunakan dataset Iris. Jadi di sini saya harus memasukkan datasetnya dari yang sudah saya download sebelumnya. Oke, ini datasetnya sudah masuk dengan nama iris.csv. Selanjutnya kita mengimport napi SNP. Ini adalah fungsi untuk data-data breaknya. Lalu ada pandas SPD. Jadi ini untuk menampilkan untuk memanipulasi datanya dan seperti membaca CSV ataupun Excel juga bisa. Lalu menganalisis data juga. Ini ada matplotlib.pyplot.spldt ini untuk visualisasinya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membaca suatu dataset, yaitu dataset yang sudah kita masukkan tadi, iris.csv. Ini dibaca menggunakan fungsi library Python, yaitu pandas. Nah, makanya ini PD sebagai dari pandasnya kita akan membaca si CSV-nya dari nama datasetnya adalah ini. Lalu ini adalah untuk menampilkan data paling atasnya, karena ini adalah kosong berarti dia default. Itu adalah 5 data dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Inilah 5 data yang paling atasnya. Selanjutnya di sini kita akan melihat info dari si dataset itu, di mana infonya itu adalah dia itu ada berapa baris, yaitu ada 150 dari 0 sampai 149 dengan total kolomnya itu 6. Lalu inilah data-datanya itu dengan tipe data ada float, ada integer, dan ada absolute limit 1. Jadi data infonya hanya untuk menunjukkan informasi dasarnya. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan pandas itu akan pertama kita akan menampilkan si spesies kolom spesies dari si iris itu. Lalu kita akan menarik data si yang unik dari spesies itu. Jadi data yang hanya yang unik dari itu. Berarti ada iris setosa, iris versicolor, dan iris versimuta. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan dataset dari yang atas ini. Jadi kita akan mengambil from scalar processing ini, kita akan mengimport label encoder, di mana dia ini mengubah suatu data itu menjadi yang numerik, karena kita itu harus menggunakan data yang numerik agar lebih mudah diproses, karena ini adalah preparing dataset. Nah, jadi kita menyimpannya itu dalam si namanya label encoder, di mana kita itu akan mengencode itu, mengubahnya menjadi data numerik itu dari si spesies. Jadi ini akan 0, 1, dan 2. Nah, lalu akan kita tampilkanlah hasil konversinya itu dari si label dari si kelas yang ada itu. Akan kita ubah menjadi si tadi numeriknya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkannya dari si spesies ini. Makanya ini adalah sudah dalam bentuk data semua. Oke. Selanjutnya, di sini ada from scalar section import tensor split. Jadi ini untuk membagi datanya itu ada yang training dan ada yang di test. Nah, pertama kita harus menghapus kolom si ID. Makanya ini kita drop. Kenapa si ID? Karena ID itu bukanlah data yang kita butuhkan. Jadi data yang tidak kita butuhkan itu langsung kita buang saja. Nah, dimana juga di sini si X itu kan adalah inputnya. Kita akan menghilangkan spesies ini dari nilai inputnya. Jadi si spesies ini akan kita masukkan ke si data Y-nya. Jadi X itu adalah semuanya kecuali spesies, dan Y itu adalah si spesiesnya saja. Dan nilainya akan kita reset, kita akan ketik. Nah, selanjutnya untuk split datanya itu kita akan membagi menjadi nilai X train dan X test, Y train dan Y test. Nah, si spesies ini berarti ada yang trainnya dan ada yang tesnya, dan kecuali dari spesies ini
ada training juga, ada tesnya. Dan itu dibagi menjadi setiap tes itu dibagi menjadi 20% dan sisanya adalah si training berarti 80%. Lalu kita akan memprint hasilnya menjadi berapa ukurannya. Nah, inilah hasil printannya itu. Untuk ukuran dari si X-train itu 120,4, 120,1 untuk G-train, X-step ini, dan Y-test ini. Selanjutnya di sini kita akan default parameter ada ini 4. Jadi di sini kita akan dari sini kita akan mengimport CSVC-nya sendiri, yaitu dari support vector mesinnya. Lalu di sini kita akan mengimport cross-file score-nya. Jadi cross-file edition ini juga akan kita import fungsinya dari scalar.model selection. Nah, yang pertama itu kita buat di sini kalau CSVC itu kita simpan di sini. Lalu kita akan menghitung nilai akurasinya dengan defaultnya itu adalah 3. Jadi kita menggunakan 3 defaultnya. Dan kita akan menghitung nilai rata-rata akurasinya dan disimpan kepada si train score-nya. Lalu ini akan kita pull up nilainya itu dari si train dan si train-nya. Nah, si test score-nya itu adalah spesifik dari test dari tesnya. Lalu akan kita tampilkanlah ke berapa default parameter test score-nya. Nah, inilah nilainya. Dan nilainya ini artinya itu dia sudah baik dan daripada model ini juga sudah dijelaskan bahwa nilainya itu baik. Nah, ini hasil dari model dengan parameter ini berhasil dengan akurasi yang baik. Oke. Itu adalah untuk yang prediksi dengan nilai parameter default. Selanjutnya itu ada regulation parameter C. Nah, di sini kita akan mendefinisikan visualisasi SVM dengan C, di mana kita akan buat C yang sudah diberikan. Kita akan membuat C yang ada, lalu menggunakan title. Lalu di sini ada expected, di mana di sini itu si spesiesnya itu bukanlah si kolom yang kedua. Jadi dihilangkanlah si kolom keduanya tadi. Kolom kedua itu kan adalah 012 0 tadi ya 012 oleh shell dari si Virginita itu mana tadi hanya. Nah, lalu kita akan mengambil dari garis dari kolom 2 sampai 3. Lalu si petalnya itu ini sebenarnya ada dominan yang atas, ini boleh dihapus, lalu si spesiesnya itu tidak boleh si yang kedua ini. Nah, lalu si model SVC-nya itu kita akan menggunakan kernel, karena ini kan ada poly, ada linear, segala macam. Kita akan menggunakan si linear di sini, dengan nilai sini itu kita umpamakan sebagai C. Lalu kita akan mengambil model fit-nya itu dari si petal dan nilai si I. Lalu ini ada akses dari nilai batasnya ini kita ambil, lalu kita akan memvisualisasikan nilainya itu. Ini untuk ukuran titiknya, ini untuk warnanya, lalu juga ini untuk warnanya autumn, jadi dia dari kuning ke warna merah seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan membuat nilai batasnya, akses itu adalah nilai batasnya dari si ekstensi, di mana nilai si seksi ini juga akan kita buat, ini ada 30 gitu. Lalu di sini akan kita satukan nilai si x dan y ini menjadi ini menggunakan mesh fit. Lalu kita akan membuat mereka dalam suatu step yang vertikal dan ini kita ubah ukurannya menjadi misalkan A, B menjadi B, A. Lalu kita simpanlah dia, kita panggil dan kita simpan di dalam si Z, kita reset lah ukurannya. Lalu ini untuk colornya itu lagi dengan levelnya itu -1, jadi ambang batasnya itu adalah 0, ini untuk negatif dan ini untuk positif dengan batasnya 0,5 dan ini untuk yang berbeda, ini untuk ambang batasnya dan untuk yang positif negatif ambang batas positif. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan hasil labelnya, label X itu adalah petal length, ya labelnya adalah petal width, lalu ini adalah score-nya. Ini petal length dan petal width tadi kan di sini dia itu 2.4, berarti dia dari 2,3.
2, dan 3. 0, 1, 2. Karena ID kan dihapus tadi berarti 0, 1, 2. Berarti itu ada data length dan data width. Nah, seperti itu. Bukan yang atas yang si spesies ya, saya salah di bagian ini tadi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan ini belum saya jalankan dulu. Ini kita jalankan terlebih dahulu. Ini kita jalankan. Nah, saya akan menjelaskannya. Lalu di sini kita akan menampilkannya dengan ukuran 25,15 yang dimana ini akan kita enumerate. Yang pertama ini kan kita enumerate dari si parameter C-nya. Nah, dari si parameter sini itu enumerate-nya 0,1, 0,11, 1,0 dengan box subplotnya itu 2, 2 dan I tambah 1. Jadi misalkan dia di tempat 0 berarti 1 tambah 1 jadi 1, berarti nanti 1,1. Dan visualisasinya dengan title C, lalu kita panggil sisi yang sedang dijalankan, lalu kita tampilkan. Nah, bisa kita lihat di sini. Gambarnya itu dari kuning dan kemerahan, mana ini untuk negatif positifnya kan di sini tadi ambang batasnya. Garis lurus itu ambang batasnya. Dan perbedaan dari titik ini, maaf, kameranya goyang. Jadi sumbu X itu si petal length-nya, ini ada sumbu Y-nya itu adalah si petal width-nya. Dimana warna merah dan kuning ini adalah bunga yang klasifikasikan tadi. Dan garis putus-putus ini tuh margin yang dibentuk oleh si SVM-nya itu. Jadi inilah batas antar kelasnya itu. Jadi yang di sini nilainya itu 0,01 yang berarti nilainya si ini adalah kecil. Input modelnya itu lebih toleran terhadap kesalahan yang ada di sini. Tapi margin itu juga lebih lebar. Jadi bisa dipisahkan sebagian besar datanya dengan benar. Jadi kan agak terpisah dengan benar. Nah, selanjutnya untuk yang sama 0,1 ini, itu modelnya itu lebih ketat, itu menghindari kesalahan yang kita lihat di sini, tapi ya tetap aja nggak ada bedanya dengan yang ini, tapi dia lebih menjaga akurasinya lebih baik. Nah, selanjutnya untuk yang itu, sini itu adalah satu, marginnya kan bisa kita lihat lebih sempit dibandingkan yang lain kan. Nah, dimana sampai di sini juga dapat fokus sampai yang itu 19 10. Nah, di sini uh, modelnya itu udah lebih kaku untuk menghindari kesalahan dan targetnya itu lebih sempit dan sedikit klasifikasi yang terjadi bisa dilihat kuningnya hampir tidak ada yang menutup garisnya itu. Ya, selanjutnya di sini adalah mendefinisikan simetri. Metrik dari dua parameter ini, di mana kita akan membuat batasnya si X dan si Y, di mana ini plus dan minus 1, tapi jaraknya dari data agar lebih rapi. Nah, di sini kan kita menginskripsikan data dari mereka semua ini dan diretamkan ke X dan Y. Nah, ini itu membuat data itu kan ada dua dimensi, tapi dengan tujuan itu biar ada tanda pemisah dari klasifikasi SPM-nya. Nah, di sini kan ada pointers. Kalau kita lihat di sini, konteks ini untuk menunjukkan dari hasil klasifikasinya dengan model dari si SPM-nya tadi. Jadi dia itu ada akses, ada classifier, ada space layer, dan context-nya. Dimana kita akan memprediksi klasifikasi dari si X dan si Y itu. Lalu itu akan kita buat signature yang baru, lalu kita preset lah ukuran itu dan kita simpan di out, kita panggil lagi jadi out dan kita tekankan ke out. Nah, selanjutnya di sini tuh untuk memvisualisasikan decision penggarisnya. Nah, ini kita akan menggunakannya dari si X-nya, lalu habis ini itu spesies. Kita akan memvisualisasikannya dalam bentuk karena yang pertama kali. Dari sini parameternya itu X, Y, aksesnya, title-nya, C-nya, dan menggunakan karena itu linear. Karena kan banyak, tapi dia bisa menggunakan yang linear. Dimana si model itu adalah berarti signifikasi sini itu dengan sinyal verifikasi paragonal, kebanyakan dan simetri. Klasifikasinya itu berarti si X dan Y yang kita menjadi pixel.
Nah, di sini tuh, hanya untuk seleksi ini definisinya itu lalu kita konsulkan dia, lalu dia cari, terus ini meskipun maksudnya lewat mana, ini labelnya, lalu sebagainya. Selanjutnya di sini, hmm, lalu di sini ada code eksisnya untuk subtype 1,4 dengan ukuran 30,5. Kita melakukan looping enumerate ke linear, poly, archive, dan sequence. Bila kita lihat di sini, dia menggunakan yang dia itu masih yang warna gelap. Ya, jadi dia itu menggunakan ini kita spesifikasi teknologi itu ke sini lalu kita tampilkan. Nah, ini kan ada 4 tab. Bisa kita lihat dari keempat sumber ini, dan ini kan kayak garis gitu. Jadi ketika warna ini merupakan si data aslinya, si titik ini adalah data aslinya, sedangkan si daerah yang berwarna ini adalah hasil prediksinya. Jadi bisa kita lihat di sini warna biru ini titik aslinya, kalau warna biru prediksinya kira-kira hampir pas, yang merah agak kurang tapi masih dominan benar, yang putih juga seperti itu. Untuk gambar pertama itu adalah untuk si linear, untuk si body itu agak sedikit agak sedikit melengkung seperti kurva, dan ini juga bisa kita lihat masih sedikit lurus ini wilayahnya antara si data asli dan prediksi. Lalu yang ini juga masih sedikit mirip antara si data asli dengan si prediksi. Tapi bila kita lihat yang terakhir ini, yang terakhir itu adalah sigmoid, yaitu kacau. Kenapa? Karena titik aslinya si merah, yaitu rata-rata prediksinya itu malah di sini warna biru, yang warna merah malah tidak ada, atau ada satu titik yang asli yang merah. Jadi ini kayak dia itu kacau datanya. Jadi dari semuanya yang paling bagus itu 1, 2, dan 3, yang terakhir itu semuanya itu tidak baik. Dan bila kita lihat ada skornya yang sudah di sini, ini skornya 82, 81, dan 82, jadi yang dulunya adalah sangat baik dari yang lainnya. Selanjutnya itu ini menggunakan subtypes, ini kan linear, ini 1357, jadi ini adalah menggunakan lebih ini menggunakan electron. Jadi logikanya itu sama, ini berbeda di menggunakan apa. Nah, so kita menggunakan Bitry, dan di sini kita menggunakan format volume. Kemudian kita tentu sebentar loadingnya agak sedikit lama. Bisa kita lihat juga pada gambarnya itu sama seperti tadi, yang titik ini adalah data aslinya, dan daerahnya itu adalah satu titik sini. Kita lihat ini seperti 0,82, 1, terus 53. Nah, sedangkan karena di sini bisa kita lihat juga lebih banyak yang berbeda dari hasil prediksinya. Prediksinya itu berbeda dari secepat data aslinya. Dan untuk yang ini juga masih cukup bagus, jadi ini yang lebih kurang. Nah, selanjutnya ini menggunakan yang RPF. Nah, bisa kita lihat juga masih sama daerah yang berwarna adalah daerah prediksinya, titiknya adalah data aslinya. Ini 86, ini 82, ini 84, dan ini 92. Jadi yang paling bagus itu yang 92 ini. Ini yang paling kurang bagus. Nah, selanjutnya di sini dari si skalanya kita interlasi SPM-nya. Kalau kita tampil color dan bentuk poin, tapi kalau sistem dan surveinya lalu kita masukkan kepada fase definitif kepada prediksi, lalu kita akan menghitung akurasi dari semuanya itu, dan dia bilang 0,93. Nah, sini. Jadi dari banyaknya kecurian parameter itu, tidak ada parameter terbaik untuk semua kondisi yang dihadapi. Karena itu kita harus menentukan dari parameter terbaik untuk mengambil dengan cepat. Dari sini kita berusaha untuk melakukan prediksi dengan berapa dari parameter dan mencoba operasi yang terbaik.
Coba kita misalkan di sini adalah partnernya itu adalah Big Three. Big Three dan misalkan berapa hasilnya itu 10. Uh, Karena itu tidak diganti ya, tetap aja Polri itu 75. Ya, nah, terus kita coba mengalkulasinya, sepakat tak 0,93 juta. Ya, jadi kira-kira begitulah yang bisa saya jelaskan dari materi praktikum SPM ini seperti mesin ini di mana kita belajarkan untuk mencoba menilai pengaruh parameter yang digunakan untuk membuat sebuah model dengan aplikasi yang akan dihasilkan. Jadi tadi banyak metode yang digunakan dan ada beberapa yang cukup akurat dan ada yang kurang akurat, tapi hasilnya itu cukup baik. Di mana rata-rata tadi itu adalah memaksimalkan keterlibatan semua. Jadi produksi itu saya jelaskan menit 1 menit. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika ada suara, saya sedikit mohon maaf. Terima kasih.